Pertama, kita mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat bisa istiqomah beribadah. Harapan kita diberi istiqomah ini merupakan bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ridho kepada kita semua. Salawat salam kita tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Semoga kita termasuk pada istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi kitab Syekh Muhammad Nawawi terus qala syai'ila wal Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darin amin. Wa kanu ma qablana. Kita alhamdulillah sampai di maqalah yang ke-20 ya. Wa kanu ma qablana, dan kamu itu yang dimaksud itu para wali Allah. Ma qablana itu seseorang sebelum kita, kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang beralim, minal umami ya, dari berbagai umat, yatawasuna, mereka saling berkasih wasiat, saling berpesan, saling memberi nasihat. Yusi ba'duhum ba'du, yakni sebagian dari mereka memberi wasiat kepada sebagian. Jadi orang-orang terdahulu ya, dari para kekasih Allah itu, Masya Allah ya, sebagian dari sebagian yang lain itu saling memberi nasihat, saling kemudian mengirim wasiat ya. Dengan apa? Bithalati khisalin, dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna biha, dan mereka mengirim surat biha dengan 3 perkara itu. Kalau sekarang mungkin bisa via WA, bisa via media sosial ya. Kalau dulu masih dengan tulisan tangan ya. Ayyusiru ba'duhum al-kitabata bitil kathalati ila ba'd, yakni sebagian dari mereka mengirim tulisan dengan 3 perkara yang dimaksud tadi kepada sebagian mereka. Faman badalun min istikana, jadi man qoblana itu sebagai ganti dari singkatan. Apa bunyi dari 3 perkara itu? Yang pertama, man amila syai'an minal a'mali, barang siapa beramal dengan sesuatu dari berbagai macam amal, di akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahu Allahu amra dinihi wa dunyahu, wa masyaallah, maka Allah akan cukupkan urusan agamanya dan dunianya. Barang siapa beramal sesuatu perkara dari berbagai macam amalan apapun itu, tapi ditujukan di akhiratnya, bukan untuk dunia, tapi untuk akhiratnya, maka Allah mencukupkan urusan agamanya dan dunianya. Aifa huwa fi hifdillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi, yakni dia dalam penjagaan Allah Ta'ala di segala ahwal, segala tingkat atau segala keadaan. Masya Allah ya. Jadi segala keadaan akan dijaga oleh Allah manakala kita
juga untuk akhirat kita. Ini satu dari 3 perkara yang sering sekali dikirim oleh sebagian dari orang-orang soleh terdahulu kepada sebagian dari mereka dunia, yaitu barang siapa beramal dengan berbagai macam amal ditujukan untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan agamanya dan dunianya. Jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu dalam keseharian kita selalu tak mungkin kita tak beramal. Kita tidur pun itu bagian daripada amal. Bangun tidur, apalagi setelah bangun kita laksanakan sholat tahajud, sholat subuh, sampai kemudian beraktivitas di siang hari, sampai kemudian kita tidur lagi. Semua itu tidak lepas dari yang namanya amal. Apalagi ada amalan besar dan amalan kecil. Pertanyaannya, untuk siapakah kita beramal itu? Yang nantinya akan tertuju kepada poin yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu yang pertama, yaitu beramal untuk akhirat. Tujuan kita beramal itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Atau untuk selain Allah? Atau hanya sekedar kita beramal hanya mencari pujian misalnya? Atau hal-hal yang lain yang tentunya ditujukan untuk selain Allah? Karena kita tahu bahwa dari perkataan ulama yang disampaikan di sini bahwa ketika kita beramal dengan amalan akhirat, seperti hanya kita jadikan dunia ini sebagai jalan, bukan menjadi tujuan. Jalan kita untuk mendapat akhirat, jalan kita untuk mendapatkan ridho Allah. Kita sibuk beramal, baik kita yang menuntut ilmu, ya, anak-anak sampai di sini, kita yang beraktivitas di luar sana, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, kesibukan kita pagi, siang, sore, malam, bahkan tanpa mengenal lelah, banting tulang, peras keringat, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, semuanya, ya, maka itu semua adalah amalan. Manakala itu dijadikan sebagai proses atau jalan untuk menuju meraih ridho Allah, itulah sebagai bagian daripada amalan akhirnya, bukan sebagai tujuan. Sebagai contoh, kita yang bekerja, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari kerjaan kita yang sebagai bagian daripada rezeki yang Allah berikan, kita pakai untuk menafkahkan keluarga. Karena itu perintah Allah, jadilah menjadi amalan akhir. Kita alokasikan untuk kebahagiaan anak, istri, ya, terus kemudian orang-orang yang memang membutuhkan, untuk kemudian dialokasikan untuk agama Allah dan lain sebagainya. Dan itu berarti menjadi proses untuk mendapatkan akhirat. Yang menuntut ilmu, anak-anak santri, ya, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu ini, ilmu itu tujuan itu apa? Tujuannya untuk memperbaiki diri sehingga akan semakin taat sama Allah. Jadilah proses untuk menuju akhirnya, agar kemudian bisa menjadi hamba yang berilmu, hamba yang taat, hamba yang kemudian menjalankan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, diiringi dengan belajar. Jadilah amalan yang menuju kepada ridho Allah. Jadi segala amal yang dilakukan kita semua sesuai dengan profesi kita. Profesi sebagai penuntut ilmu, sebagai pekerja, sebagai apapun itu, maka itu semua menjadikan sarana dunia ini untuk meraih ridho Allah. Bukan berarti meninggalkan dunia orang yang kemudian beramal untuk akhirat, tidak. Islam tidak mengajarkan kita miskin, tidak mengajarkan kita malas, bukan. Tapi bagaimana kita yang kemudian sibuk dengan urusan dunia ini, tapi
Tapi semua itu kita tujukan untuk Allah. Pertama, di situ harus ada kelurusan niat. Semua itu tergantung pada niat. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Aktivitas sama tapi berbeda tujuan. Aktivitas sama, kerjaannya sama, berbeda dampak positif dan negatifnya. Bahkan berbeda kualitasnya, bahkan akan berbeda mana yang dipandang oleh Allah, mana yang tidak. Itu tergantung pada niatnya. Niat itu luar biasa. Sholat sama-sama 2 rakaat, ada sholat qobliyah, ada sholat subuh. Sholat sama-sama 4 rakaat, ada sholat duha, ada sholat asar. Tergantung pada niat. Maka bagi orang yang kemudian beramal untuk akhiratnya, pertama yang dia siapkan adalah niat lurus karena Allah, bukan karena yang lain. Dia misalnya dalam berbagi ilmu lah, berbagi materi dan lain sebagainya. Apakah dia betul-betul karena Allah atau hanya dipuji? Nah, itu semua kembali lagi kepada niat. Manakala dia berbagi sesuatu itu betul karena Allah, maka jadilah itu sebagai jalan untuk meraih kehidupan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau dia berbagi apa aja, ya, itu dengan tujuan ingin dipuji misalnya, atau disanjung, atau ingin selain daripada untuk Allah, maka itu menjadi amalan yang tidak sampai menduduki, yaitu amalan akhirat. Maka ketika orang kemudian beramal yang betul-betul karena Allah, yang tadi disampaikan semua aktivitas itu ditujukan untuk akhirat, maka di sini disampaikan kafahumullahu amradinihi wa dunyahu. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita beramal apapun, sekali lagi amal apapun, ya, amal tidur itu kita tujukan untuk apa? Apakah hanya sekadar tidur atau tidur bersiap untuk sholat tahajud? Kita ya semuanya, pokoknya yang ada pergerakan dari diri kita, termasuk pergerakan nafas kita, pergerakan apa, ya, detik jantung, ya, otak kita, segala macam. Itu semua bagian daripada amal. Kita tujukan untuk apa? Kalau kita tujukan untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan agama dan dunianya. Luar biasa. Tidak hanya sekedar Allah cukupkan agamanya, tidak, tapi Allah akan cukupkan dunianya, Allah akan cukupkan kehidupannya. Itulah janji Allah bagi orang yang beramal untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau kita beramal untuk kehidupan akhirat, semuanya akan kita dapatkan. Akhirat dapatkan, dunia juga dapat. Begitu kan Fabi? Ya, akhirat dapatkan, dunia juga dapatkan. Bahkan seluruh perjalanan kehidupan kita pun, Masya Allah, di sini sampaikan, ay fahuwa fi hifdillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Maka dia dalam penjagaan Allah di semua keadaan. Ini sangat menarik sekali, ya, Masya Allah. Semua keadaan. Kita tahu bahwa hidup, ya, takdir kita itu berbeda-beda. Ada takdirnya di bawah, di tengah, di atas. Ada takdirnya begini, ada yang begitu, ada yang begana, begitulah, seterusnya. Tapi semua keadaan takdir kita kayak gimana pun, Allah akan senantiasa jaga manakala kita beramal untuk akhirat. Pertama, Allah menjaga agamanya, amrodinihi, yang disebutkan, yang lafaz yang pertama adalah amrodinihi, urusan agamanya. Allah akan jaga. Pertama dalam bentuk Allah akan jaga ibadahnya, sholatnya, ya, nggak
jamannya pun dia akan terus berusaha untuk dia laksanakan. Termasuk ibadah-ibadah yang lain, ibadah wajib, ibadah sunnah, semuanya itu semuanya Allah jaga. Bukan dia yang hebat, tapi karena Allah yang menjaga dia. Kenapa? Karena yang menjadikan kita bisa istiqomah ibadah itu bukan diri kita, tapi siapa? Allah yang mengizinkan. Karena nggak mungkin kita bisa kemudian bisa ibadah tanpa izin Allah. Buktinya banyak orang gak ibadah juga karena mungkin bukan muslim ya, dan lain sebagainya. Itu kan sebagai bagian daripada hidayah petunjuk dari Allah. Jaga agamanya dengan senantiasa sholatnya terjaga, puasanya terjaga, kewajiban-kewajiban yang lain terjaga, kesunah-kesunah yang lain terjaga. Jadi dia merasa melaksanakan ibadah wajib itu sangat ringan, bahkan menjadi daya tarik bahwa itu kebutuhan saya, bahwa itu menjadi suatu hal yang harus saya lakukan betul-betul dengan senang, nyaman, bahagia, bahkan penuh dengan ketenangan. Yang berbeda ketika kita akan sholat, kita jadikan sebagai beban. Mau sholat merasa ada beban, mau datang ada, dan sudah ada, ya. Mau laksanakan ibadah ini terasa hanya kemudian sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tidak betul-betul dirasa nyaman, dirasa nikmat, dirasa betul-betul ada dialog dengan Allah. Itu berhubungan karena dijagalah oleh Allah. Jadi kita khusyuk itu di situ ada perannya Allah juga. Kita khusyuk, kita semangat, kita rajin, kita semuanya yang ada dalam diri ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semuanya dalam bentuk penjagaan Allah. Maka kalau sudah begitu sangat jauh sekali dari yang namanya riya, takabur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang dia berikan, yang dia lakukan itu semuanya atas izin Allah. Sangat jelas sekali, kafahu mau amrodini, Allah yang mencukupkan agamanya. Kalau dia kemudian terlena, akhirnya kemudian tidak melaksanakan ibadah dengan baik, berarti itulah bentuk Allah tidak mencukupkan agamanya. Simpel sekali jawabannya. Kalau kita malas, kita kemudian tidak beribadah, bahkan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, berarti itulah bentuk Allah tidak menjaga agama kita. Nah, maka dari situ pertanyaan sekaligus evaluasi, apakah amalan-amalan selama ini kita tujukan untuk akhirat? Kok kemudian aku jadi malas ibadah misalnya? Kok aku kemudian jadi malas menghafal Quran? Jangan-jangan salah niat nih. Katanya kalau menghafal Quran bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Yang dituju hanya dunia, nggak boleh yang ya, yang dituju harus karena Allah. Ini agamanya, wa dunyahu, dan dunianya, dan dunianya setelah agamanya, dunianya pun Allah akan jaga. Maka betul kata sabda Nabi dalam sebuah hadis, man atahahu akhirah jama'a wa syalla wa ja'alina fi qalbi wa atadu dunya wa yarrohima. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka Allah bukan urusannya. Masya Allah, Allah jadikan hatinya kaya, dan Allah jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan hina di hadapannya. Itulah janji Rasulullah bagi orang yang punya kehidupan akhirat. Artinya apa? Ya, amalan yang dilakukan untuk akhirat, sehingga dunianya dia dapatkan. Dia dikasih tenang walaupun hidup sederhana. Dia dikasih tentram, damai, bahagia walaupun hidup sederhana.
Karena kebahagiaan, ketenangan hati itu bukan karena banyaknya harta, tapi karena banyaknya kenikmatan, anugerah, rahmat dari Allah. Ya betul sekali. Ya, nggak menjamin kita banyak harta hidup kita tenang, nggak menjamin kita banyak jabatan, banyak kemudian apa yang kita dapatkan itu menjamin hidup kita tenang, tidak ya. Tapi ketenangan itu berasal dari hati yang itu memang percikan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi rezeki walaupun tidak berlebihan, tapi betul-betul cukup. Tuh Masya Allah ya, selalu dia diberikan oleh Allah solusi dari berbagai macam permasalahan. Nama hidup pasti ada permasalahan bagi Allah yang kemudian melihat hambanya beribadah karena untuk mendapatkan akhirat, maka Allah akan berikan yaitu anugerah dengan dipermudah segala permasalahan. Waj'alna ghinahu fi qalbi. Jadi Allah jadikan hatinya kaya. Kaya hatinya, dia tentu hidupnya akan tentram, damai, bahagia. Masya Allah ya. Terus kemudian kata Rasulullah, wa'atat dunya wa rohimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di hadapannya. Jadi dunia yang datang dengan sendirinya. Itu Masya Allah ya. Walaupun berproses ya, dengan melalui ada orang menawari kerjaan, bisa jadi ada orang menawari, kemudian kita bisa minta ilmu dengan mudah, dan lain sebagainya. Amru dinihi wa dunyahu. Agamanya dan dunianya senantiasa Allah akan cukupkan. Inilah sebagai bentuk bahwa Allah menjaga semua keadaan kita manakala kita betul-betul beramal untuk kehidupan akhirat. Nah dari situlah ya ada aku yang dari Allah, kita semua yang menyaksikan dan mendengarkan pentingnya kita beramal dengan amalan apapun itu kita tujukan hanya untuk karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Kalaupun kita anak-anak yang meminta ilmu ya, mencari ilmu dengan tujuan kemudian kita bisa menjadi orang yang berilmu, terus kemudian bisa menyenangkan orang tua, bisa kemudian menyenangkan gurunya barangkali dan seterusnya. Itu semua yang berproses untuk meraih tujuan besar dan utamanya yaitu untuk meraih ridhonya Allah. Nah ini penting. Karena apa? Karena kita sangat penting sekali ya, sangat-sangat berharap sekali bahwa Allah mencukupkan agama kita, dunia kita. Kalau sudah dicukupkan agama dan dunia kita, maka bahagialah kita. Itu Masya Allah. Ini harus ya, bahagialah kita. Nah bahagia bagaimana? Semua keadaan kita dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Kalau sudah dijaga, namanya dijaga ya. Kita gak akan mudah bermaksiat, namanya dijaga. Kenapa Abil misalnya nggak kemudian melanggar di pondok? Karena dijaga oleh aturan, dijaga oleh ustaz. Kenapa Huda nggak sampai keluar ke sana sini bebas dan seterusnya? Karena dijaga oleh ustaz. Coba kalau dibebaskan, bebas kemana-mana. Iqbal misalnya, kenapa kemudian rajin hafal Quran misalnya? Karena dijaga oleh ustaz. Afabi hafalannya bisa banyak karena dijaga, lagi-lagi dijaga. Coba kalau nggak dijaga, contohnya pas di rumah misalnya, nah tahu sendiri jawabannya, ya itu pun masih dijaga offset dengan mutaba'ah ya, pengontrolan dan seterusnya. Karena dijaga sama kayak kita. Kenapa kita nggak maksiat? Karena dijaga oleh Allah. Buktinya kita maksiat ya, terus kemudian kita menikmati maksiat itu sebagai bentuk Allah kurang menjaga kita. Dibiarkan begitu saja kita maksiat. Kenapa begitu?
kita bisa menjaga maksiat itu karena Allah memberi petunjuk kita, memberi hidayah kita. Nah, lagi-lagi sekaligus introspeksi diri, ya. Kenapa diri ini selalu banyak maksiat, banyak dosa? Jangan-jangan amal selama ini betul-betul belum sepenuhnya untuk ditujukan, yaitu kepada Allah. Gitu. Refleksi dirinya begitu. Kenapa diri ini kok udah lalai dalam menjalankan ibadah? Kenapa diri ini kok sering sekali, ringan sekali berbuat maksiat, berbuat kemudian keburukan? Jangan-jangan amalan selama ini tidak murni betul-betul karena Allah, ya. Itu betul-betul bisa kita sama-sama evaluasi diri. Karena makna dari tafahum Qur'an ini wa dunya itu sangat luas kan. Apalagi fahuwa fi hifdillahi ta'ala fi jami' ahwalihi. Allah menjaga seluruh, ya, keadaan kita. Jadi keadaan kita itu seperti apa dijaga oleh Allah. Keadaan saat kita taat, keadaan saat kita kemudian bermaksiat, semuanya itu dalam pengawasan Allah. Apakah ketika kemudian kita beribadah Allah tidak mengetahui, tidak mengawasi? Dia tahu. Termasuk apakah kita dalam bermaksiat juga Allah tidak mengetahui, tidak mengawasi? Pasti akan mengawasi, kita tahu. Pertanyaan, kenapa kita dibiarkan begitu saja sama Allah? Ya. Pertanyaan pula, kenapa kita ibadah malas? Padahal Allah tahu. Kenapa kita gak rajin begitu saja? Jangan-jangan ya, amal-amal kita itu masih ada yang kita tujukan untuk selain Allah, gitu. Maka lagi-lagi kita kemudian bisa sama-sama introspeksi diri, karena apalagi ini menjelang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita sama-sama untuk kemudian memperbaiki diri, ya. Karena ini menjadi hal yang luar biasa. Mulai dari bulan Syawal ini, bulan di mana amalan-amalan kita diangkat kepada Allah, ya. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Rasul menyampaikan bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan manusia kepada Tuhan semesta alam. Fauqibu ayyurfa amali wa ana shaimun. Rasul menyampaikan, aku senang amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Nah, di bulan Syawal inilah sebagai bentuk persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka sama-sama kita persiapkan di antaranya dengan muhasabah, introspeksi diri, termasuk yaitu mengevaluasi selama ini amal yang kita lakukan apakah betul-betul karena Allah atau hanya karena dunia atau hanya karena selain Allah. Sama-sama kita koreksi sholat kita. Nah, anak santri khususnya ini, sholat tahajud itu karena Ustaz apa karena Allah? Ayo sama-sama dijawab di hatinya masing-masing. Sholat berjamaah karena Ustaz atau karena Allah? Sholat 5 waktu, menghafal Quran karena Ustaz atau karena Allah? Silakan dijawab di hati masing-masing dan dibuktikan nanti saat liburan di rumah masing-masing. Kalau di rumah nanti antum tetap istiqomah sholat berjamaah dengan ikhlas, ya, tetap istiqomah menjaga ibadah, berarti selama ini ya walaupun memang agak sepenuhnya penilaian itu benar, ya, selama ini berarti antum dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang merupakan aturan pondok, berarti betul-betul insya Allah ikhlas karena Allah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, maka bisa dijaga istiqomah itu. Kenapa begitu? Ya, karena sebagai bentuk Allah menjaga kita itu akan diberi istiqomah. Itu sudah pasti. Buah dari penjagaan Allah karena kita sudah melaksanakan amalan karena Allah untuk akhirat, buahnya adalah
itu buahnya, hasil. Kenapa kalau kita bisa istiqomah? Karena Allah yang memberi istiqomah itu. Buktinya apa? Gak ada orang yang tetap ibadah, ada orang tetap ibadah. Gak ada orang yang tetap tahajud, gak ada orang tetap tahajud, ada orang tetap tahajud. Ada orang sholat berjamaah, gak ada orang sholat berjamaah. Ada orang dia sedekah, gak ada orang tetap sedekah. Gak ada orang yang tetap begini, gak ada orang tetap, gak ada perubahan sekali, gak efek manusia buat dia. Ya, gak efek, gak ada pengaruhnya sama sekali, gak ada pengaruhnya. Makanya betul dia bisa istiqomah. Bukan lagi dia semangat karena dia orang, bukan lagi dia ibadah karena dia orang, bukan lagi dia bersedekah, berinfak, berzakat karena dia orang, bukan. Tapi dia bisa istiqomah karena semua itu ditujukan kepada Allah. Karena dia bersedekah, berinfak, atau sholat, atau ibadah apapun, dia tahu bahwa Allah selalu mengetahuinya. Kalau manusia kan terbatas, ada orang, gak ada orang kelihatan. Kalau gak ada yang melihat, nah, dia jelas. Ada orang kan, gak ada orang, berarti gak ada yang melihat. Ada orang, berarti gak ada yang melihat. Tapi kalau Allah itu akan terus melihat kita, akan terus mengawasi kita, makanya bisa istiqomah. Nah, itulah. Kalau sudah istiqomah, buah berikutnya akan diberi kenikmatan dalam beribadah, akan diberi kekhusyuan, akan diberi nikmat besar merasakan ibadah itu. Ya, makanya betul kalau sudah istiqomah, ya, istiqomah itu konsisten. Itu terlewat sekali saja, itu diri ini tuh merasa kehilangan sesuatu yang besar. Contoh misalnya Abi udah istiqomah sholat berjamaah, kalau hemat sehari gak berjamaah, merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri Abi, sesuatu yang besar, sehingga apa? Terasa gelisah, sedih, terasa kehilangan dan sebagainya. Itulah bukti kalau sudah istiqomah. Kalau nggak istiqomah, boro-boro merasa kehilangan, justru malah senang barangkali. Nah, biasa saja. Kenapa nggak berjamaah? Biasa saja. Nggak apa-apa, sunnah juga misalnya. Nah, itu ya, maka betul sekali kita berusaha minta kepada Allah untuk bisa diberi istiqomah dan istiqomah. Mungkin itu yang bisa disampaikan, tidak banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pada kesimpulannya, dari 3 perkara yang merupakan nasihat dari ulama-ulama terdahulu, yang itu dikirimkan kepada sebagian ulama atau orang-orang yang lain, ya, sebagai pesan, nasihat, ya, yaitu isinya man amila syai'an minal a'mali li akhirati tafahullahu aqradihi wa dunyahu. Barang siapa beramal dengan berbagai macam amalan untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan agamanya dan dunianya. Ay fahuwa fi hifdillahi ta'ala fi jami' ahwalihi, yakni dia dalam penjagaan Allah dalam segala hal, segala keadaan. Dan situlah nanti bagi kita yang ingin dicukupkan oleh Allah agama kita, dunia kita, kehidupan kita, maka mari kita bersama-sama beramal untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah dan petunjuk kepada kita, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan betul-betul menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah, sehingga itu semua kita tujukan untuk Allah, untuk mendapatkan akhirat, ya, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita. Alhamdulillah.